LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 2 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi sistem pencernaan pada manusia, submateri gangguan sistem pencernaan pada manusia. Penulis Lis Handayani SPD, tanggal 12 September 2022. Situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda pada praktik ini. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, peserta didik menganggap pelajaran IPA sulit. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik masih banyak yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Berdasarkan ketiga masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik terlihat kurang berminat dalam pembelajaran IPA karena peserta didik belum merasa antusias untuk belajar IPA. Selain itu, guru IPA belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga pelajaran IPA terkesan monoton, sulit, dan membosankan. Praktek pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena saya berpikir masih banyak guru yang mengalami permasalahan selama mengajar seperti yang saya alami, sehingga praktek pembelajaran ini diharapkan dapat membuat saya termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, juga diharapkan dapat menjadi referensi dan motivasi bagi teman sejawat di sekolah ataupun di seluruh Indonesia. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA, khususnya materi sistem pencernaan pada manusia, antara lain 1. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, rasa suka dan rasa ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. 3. Motivasi belajar peserta didik masih kurang. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Guru menggunakan pembelajaran inovatif. 2. Guru harus bisa menemukan rasa suka dan rasa ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 3. Guru harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sedangkan dari sisi peserta didik adalah meningkatkan motivasi belajar. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain
1. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan materi. Di sini guru memilih model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, PJBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam rangka pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik untuk bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya, mereka bisa menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Mengutip dari Zamara dan Zain tahun 2006, kelebihan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah 1. Dapat merombak pola pikir peserta didik dari yang sempit menjadi lebih luas dan menyeluruh dalam memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. 2. Membina peserta didik menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terpadu yang diharapkan berguna dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip didaktik modern. 4. Meningkatkan motivasi di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain. 5. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang kompleks. 6. Meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Teori-teori kognitif yang baru dan konstruktivistik menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial dan bahwa siswa akan belajar lebih dalam lingkungan kolaboratif. 7. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka siswa akan belajar dan praktik dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Bagian B, proses pemilihan model ini. Pertama, guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran. Lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan peserta didik. Lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku tema guru dan buku tema siswa. C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini antara lain pemahaman kompetensi guru dalam model pembelajaran Project Based Learning dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. 2. Pemilihan media pembelajaran. Strategi guru dalam media pembelajaran menggunakan media PowerPoint. B. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian guru merancang desain menu-menu apa saja yang perlu di media pembelajaran. Setelah rancangan atau desain, guru mulai membuat media ini di aplikasi PowerPoint. C. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan aplikasi PowerPoint dan juga alat seperti laptop dan jaringan internet. 3. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. B. Proses pemilihan metode ini, pertama guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi.
C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. 4. Meningkatkan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru. B. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik. Guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. C. Sumber daya yang diperlukan. Pemilihan metode ini antara lain memahami kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Penggunaan media PowerPoint dan video YouTube ini sangat membantu pemahaman siswa dan konsep yang abstrak tentang materi sistem pencernaan pada manusia, submateri gangguan sistem pencernaan pada manusia, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM lebih banyak daripada menggunakan model pembelajaran direct instruction. Dari hasil perhitungan nilai pretest dan nilai posttest didapatkan nilai rata-rata pretest sebesar 46,66 dan nilai rata-rata posttest 72,33. Selisih nilai rata-rata adalah sebesar 25,66. Dengan demikian didapatkan hasil persentase ketuntasan peserta didik pada hasil pretest adalah 5/30 dikali 100 sama dengan 16,66%. Sedangkan hasil persentase ketuntasan peserta didik pada hasil posttest adalah 24/30 kali 100 sama dengan 80%. Dengan demikian, hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan sebesar 63,34% yang signifikan pada pembelajaran ini. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa, terlihat dari kegiatan siswa pada saat pembelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran PJBL menumbuhkan berpikir kritis siswa, terlihat dari keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembuatan proyek, serta tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Karena selama ini siswa hanya melakukan pembelajaran yang monoton dan menurut mereka tidak menarik. Sedangkan dengan pembelajaran model project-based learning, mereka sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 4. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar, terutama dalam pembuatan proyek yang selama ini belum pernah mereka lakukan. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bila dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik juga mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat.
Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogianya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih.